Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan salam takzim, salam hormatku kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang mau naik, saya kasih waktu setengah jam, kita belajar bersama-sama mengkaji tentang yang kita kaji saat ini, sabar dan tawakal. Silakan sahabat-sahabatku yang mau naik atau yang mau bertanya di bawah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzimku juga, salam hormatku juga, Kang Mas. Kang Mas dari mana? Monggo silakan diperkenalkan. Iya, terima kasih. Nama saya Muhammad Fadli. Saya asal dari Maluku. Apa yang mau disampaikan, Kang Mas? Tiada kata. Ini sungguh tiada kata lagi, tiada ungkapan lagi. Terima kasih. Intinya sudah enjoy saja ya, Kang Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah agama yang sebenar-benarnya, ketika hati sudah tidak kacau lagi. Namun bila hati kita masih kacau, ya berarti belum beragama dan bertuhan. Kenapa? Karena kita selama ini salah mengenal Tuhan. Masa Tuhan itu mengajarkan permusuhan, mengajarkan penghinaan, perdebatan dan sebagainya. Tuhan itu kan kasih sayang. Jadi hanya orang-orang yang sudah beragama dan sudah mengenal siapa Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, yakni manunggaling kaulah Gusti, maka hanya orang-orang itulah yang bisa tenang, enjoy hatinya. Itulah orang-orang yang beragama dan orang-orang yang di dalam lindungan Tuhan, dijaga dengan Tuhan. Akhirnya maksum, dijaga dari fahsya wal mungkar. Itulah yang dimaksud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Itulah yang dimaksud sholat itu. Sholat di sisi Allah, bukan sholat di sisi manusia. Kalau sholat di sisi manusia kan gerakan tubuh, af'al manusia. Tapi sholat di sisi Allah gerakan af'alullah. Jadi sudah dipergerakkan Tuhan, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan para rasul terdahulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan, mempergerakkan hamba-hambanya di suatu malam. Apa maknanya suatu malam itu? Ketika malamnya diri manusianya, tidak adanya diri manusianya, tidak fungsinya kemanusiaan, fanahnya diri manusiaan, itulah yang dimaksud malam. Jadi kalau manusianya masih terang benderang di dalam hatinya, maka selamanya manusia tidak mau diperjalankan Tuhan. Karena manusia merasa aku bisa gerak-gerak sendiri, aku bisa ngomong-ngomong sendiri, aku bisa ngopi-ngopi sendiri. Yuk kopinya abangku. Aku bisa ngerokok-ngerokok sendiri, aku bisa sholat-sholat sendiri, aku bisa kerja-kerja sendiri. Itulah yang dimaksud. Selamanya setan tidak mau sujud kepada Adam. Karena manusia masih merasa ada.
Abangku, terima kasih banyak. Gak ada ungkapan, cuman terima kasih banyak. Terima kasih, luar biasa. Iya Bangku, suara saya bisa didengar? Bisa. Iya, karena di sini trouble ini mungkin koneksi internetnya kurang bagus. Alhamdulillah, bila sudah menerima berarti hati Anda sudah luas, hati Anda sudah lapang. Itulah kekayaan yang nyata. Jangan takut miskin lagi. Kenapa? Karena Allah tidak miskin. Manusianya lah yang miskin. Ketika manusianya masih merasa jadi apa-apa, manusianya masih merasa jadi siapa-siapa, selamanya hidup miskin. Minta-minta terus, tidak ada syukurnya. Jadi kita selama kita masih merasa punya apa-apa, bahkan kita merasa punya hidup dan badan, kita selamanya hidup miskin, takut menderita, takut bencana, takut ujian. Kenapa? Karena sebenarnya manusia tidak rela, tidak ridho disaingi Allah. Manusia tidak rela, tidak ridho dengan Tuhan. Tapi manusia tidak sadar. Dikira manunggaling kaulo Gusti sesat. Apa tidak sesat lagi manunggaling kaulo hawa nafsu, manunggaling setan. Iya ndak? Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan itu orang-orang yang tidak mau pulang kepada Tuhan, mengatakan kajian manunggaling kaulo Gusti itu sesat. Kenapa? Karena setan tidak rela sujud kepada Adam. Apa maknanya? Manusia tidak rela, tidak ridho bila manusia dikatakan tidak ada. Allah saja yang tidak ada, aku yang ada. Inilah ibarat wayang yang sudah merasa menjadi dalang. Akhirnya dalangnya disuruh nonton wayangnya. Yang capek siapa? Yang capek kan wayangnya. Kenapa jalan-jalan sendiri? Salah siapa jalan-jalan sendiri? Diperjalankan Tuhan tidak mau. Ya tidak? Jadi agama apapun no comment. Islamkah, Kristenkah, Nasranikah, bila kita tidak mengenal Tuhan dan kembali kepada Tuhan, ya percuma dan tak berguna. Assalamualaikum yang baru hadir, salam santunku, hormatku selalu abang-abangku. Silakan abangku, perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Johor, Malaysia. Ini yang perahu layar ini siapa ini? Di mute dulu abangku. Yang dari Johor silakan perkenalkan diri. Ya, saya daripada Johor, Malaysia. Nama saya Hadi. Saya ingin minta sedikit penjelasan bagaimanakah untuk kita menghilangkan sifat-sifat keakuan diri itu, cara-cara dia, dan bagaimanakah kita untuk menghindarkan perasaan-perasaan itu. Kerana perasaan-perasaan ini setahu saya ia yang mengganggu kehidupan kita untuk menuju kepada kebenaran itu. Kerana setiap kali bila kita melaksanakan solat dia akan hadir.
Dia mengganggu kat situ. So minta dijelaskan sedikit agar diri ini dapat memahami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaan abangku yang jadi Johor, kalau kita kaji kepahaman kemanusiaan, banyak sekali yang harus kita tuntut, banyak sekali yang harus kita lakukan. Jadi di pemahaman YouTube Uripe Allah ini simple. Bagaimana mungkin Anda bisa mentiadakan diri Anda sendiri? Wong nyatanya sebenarnya Anda tidak ada. Ngapain yang tidak ada mentiadakan yang ada? Mestinya ya enjoy saja kan? Jadi memang kalau Anda belum memahami ya silakan. Kalau Anda sudah paham atau sudah merasa paham, tidak butuh guru pembimbing, tidak apa-apa. Kalau Anda masih sulit ya mestinya Anda harus mencari guru pembimbing di area Anda berada sana. Untuk melepaskan itu semua memang harus ada gurunya. Kadang manusia yang tidak butuh guru kadang tersesat jalannya. Kalau hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Nah, inilah orang-orang yang tersesat pemahamannya. Kenapa? Karena ia tidak ngaji tanpa guru. Ia ngaji memahami sendiri, akhirnya ya tersesat, tambah takut, tambah menilai-nilai orang. Oh itu belum sampai, oh ini belum sampai. Berarti kita masih terpisah dari alam semesta, terpisah dari orang lain. Kenapa? Karena kita sesungguhnya tidak tambah mati, malah tambah hidup. Hawa nafsunya tambah jadi dajjal. Jadi tergantung Anda sendiri, karena yang butuh selamat, yang butuh kebahagiaan ya Anda sendiri. Tergantung Anda. Kalau Anda memang membutuhkan bimbingan-bimbingan, carilah guru yang di area terdekat Anda sana untuk cara menghilangkan kemanusiaan Anda. Tapi di sini saya beri jawaban simpel, bagaimana mungkin yang tidak ada bisa mentiada-tiadakan yang ada. Simpel jawabannya. Bagaimana mungkin yang fana memfana-fanakan yang fana? Bagaimana mungkin yang tidak wujud mentidak wujudkan yang wujud? Padahal hakikatnya manusia tidak wujud. Bagaimana mungkin manusia bisa memati-matikan dirinya? Wong sudah mati kok dimati-matikan? Maka dari itu, bila sudah ketemu itu semua, maka ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka tenanglah jiwanya. Tidak kacau lagi hatinya. Enjoy sudah bila sudah ketemu dengan itu semua. Untuk menemukan itu semua, Anda boleh belajar sendiri, bisa nyimak-nyimak di YouTube Uripe Spasi Allah, belajar sendiri. Namun bagi orang-orang yang datang ke pondok untuk berbaiat ini, hanya orang-orang yang sudah lama perjalanan, sudah capek, sudah lumpuh, ingin jalan tol kilatnya. Hanya orang-orang yang butuh. Kalau Anda tidak butuh, ya tidak apa-apa, belajar sendiri. Tidak ada paksaan, karena yang butuh selamat itu ya kita sendiri, ya enggak? Anda belajar sendiri, silahkan. Ibarat Anda menyimak kajian-kajian Uripe Allah diulang-ulang, ibarat Anda mengasah pedang Anda, menajamkan pedang Anda. Agar apa? Agar mudah Anda memerangi diri Anda sendiri, bukan orang lain yang Anda perangi. Ketika kita belum bisa mengalahkan diri kita sendiri, kita tak akan pernah bisa mengalahkan orang lain. Ketika kita masih kalah dengan diri kita sendiri, kita pasti kalah dengan orang lain. Diuji dikit marah, disenggol dikit marah panas, dihujat dikit marah. Ya itulah, karena sesungguhnya kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Makanya kita selalu dan selalu dikalahkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita belum beragama, masih kacau hatinya.
Bisa dipahami abangku yang dari Johor? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan banyak di Malaysia sana tuan-tuan guru abangku. Jadi janganlah menjauh dari mereka. Jadi carilah. Kalau kita tidak berdaya, maknanya kalau kita tidak mampu untuk jalan sendiri, ya carilah guru pembimbing. Namun kalau kita sudah merasa mampu, ya tergantung Anda sendiri. Sebenarnya merasa mampu dan merasa tidak mampu podo wae, sama saja. Kiri kanan sama, Allah manusia sama, wong manunggaling kaula Gusti. Enjoy saja ya ndak Kang Mas? Ya. Jadi agama apapun, keyakinan apapun, kalau memahami manunggaling kaula Gusti, paham. Jadi yang Islam tetap di Islam, yang Kristen tetap di Kristen, jangan pindah-pindah. Ketika kita masih ribut pindah-pindah, semakin jauh. Apa maknanya semakin jauh? Ketika yang Islam pindah Kristen, malah menghujat-hujat yang Islam. Ketika yang Kristen pindah ke Islam, menghujat-hujat yang agama asalnya. Ini kan tambah jauh. Maka jangan pindah-pindah, tetap di dalam agama-agamamu, tapi pahamilah siapa Tuhan itu. Kenapa? Karena agama-agama itu cuma pakaian doang. Jangan tonjolkan pakaianmu, tonjolkan isi hatimu. Agama Islam, Kristen, yang penting hatinya tidak kacau. Itulah agama. Beragama secara kemanusiaan Islam Kristen tapi hatinya kacau, ya selamanya kita tak akan pernah ketemu dengan ketenangan. Tersiksa terus, takut terus, miskin terus. Bisa dipahami abangku? Silakan bila ada pertanyaan lagi. Kita di sini tidak menggurui, kita saling mengisi, belajar bersama. Ya. Macam mana pula perasaan itu boleh datang secara tiba-tiba sewaktu pasti abangku pertanyaan intinya begini ya Bang, mungkin ya kalau saya, bagaimana caranya membedakan ini Allah apa ini manusia? Pasti endingnya di situ ya enggak? Betul. Endingnya semua pertanyaan di situ. Bila masih ini masih manusia, mana mungkin tahu ini Allah? Ya pasti ini manusia yang merasa ngaku-ngaku jadi Allah ya enggak? Iya. Pasti jatuhnya akhiratnya kembalinya kepada kemanusiaannya yang berasa makrifat. Maka orang-orang yang makrifat itu kebanyakan nuduh-nuduh orang lain tidak makrifat. Kenapa? Karena ia merasa makrifat. Ya tidak? Iya. Jadi endingnya kajian manunggaling kaula Gusti di uripe Allah ini supaya Anda tidak makrifat lagi. Melepaskan kemakrifatan manusianya agar apa? Agar tidak jadi hantu lagi. Maka biarlah Allah yang makrifat kepada saya, biarlah Allah yang makrifat kepada Anda. Kita, Anda, saya enjoy saja. Ya tidak abangku? Iya benar. Simpel kan? Iya. Tapi meskipun simpel ini, kadang nanti ya bingung lagi, ya kan? Anda saya bawa ke langit, Anda saya bawa ke Tuhan, nanti turun lagi, bingung lagi, ya kan? Memang itulah Anda harus mengikuti itu. Supaya Anda berada di langit terus, supaya Anda tenang terus, ya carilah guru pembimbing di area Anda berada sana, abangku. Assalamualaikum yang baru hadir, salam hormatku, salam santunku selalu, sahabatku, silakan perkenalkan diri.